Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Selalu terjadi selama 3 tahun. Saham ini turun di bulan Agustus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Untuk menghindari penurunan harga dalam jangka pendek, kamu bisa gunakan data historis sebagai bahan pertimbangan. Mudahnya, hindari saham-saham yang mengalami penurunan di bulan tertentu, apalagi hal itu berlangsung secara konsisten dalam 3 tahun. Nah, di video ini, Mimin sudah bantu rekapkan beberapa saham yang selalu turun di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Saham yang dipilih merupakan saham yang ada di indeks Kompas 100. Adapun periode yang digunakan adalah bulan Agustus tahun 2018 sampai 2020. Oh ya, seperti biasa, selalu ingat bahwa nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu mungkin bisa rugi jika beli saham yang disebutkan. Disclaimer on tetap berlaku ya. Saham pertama ADRO. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ADRO di bulan Agustus. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 11,42% dari yang awalnya 1.270 menjadi 1.125. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun 0,46% dari yang awalnya 1.090 menjadi 1.085. Dan data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Juni, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan ADRO turun 43,08% dan harga penutupannya juga turun 41,82%. Saham kedua APLN. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir APLN di bulan Agustus. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 7%, dari yang awalnya 200 menjadi 186. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun 0,85% dari yang awalnya 118 menjadi 117. Dan data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Agustus, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan APLN turun 26,71% dan harga penutupannya juga turun 23,03%. Saham ketiga GGRM. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir GGRM di bulan Agustus. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 7,98% dari yang awalnya 75.500 menjadi 69.475. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018, di mana turun 3,31% dari yang awalnya 75.500 menjadi 73.000. Dan data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Agustus, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan GGRM turun 33,81% dan harga penutupannya juga turun 34,93%. Saham keempat HMSP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir HMSP di bulan Agustus. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 11,22%, dari yang awalnya 3.030 menjadi 2.690. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018, di mana turun 0,52%, dari yang awalnya 3.850 menjadi 3.830. Dan data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Nah, bagaimana perkembangan harganya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Juni, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan HMSP turun sebanyak 55,71% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 56,92%. Saham kelima JSMR. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir JSMR di bulan Agustus.
Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun 5,08% dari yang awalnya 5.900 menjadi 5.600. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020 di mana turun hanya 1,26% dari yang awalnya 3.960 menjadi 3.910. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Agustus, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan CSMR turun sebanyak 15,57% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 13,69%. Saham ke-6 LPPF. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir LPPF di bulan Agustus. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 18,82% dari yang awalnya 3.720 menjadi 3.020. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020, di mana hanya turun 3,44%, dari yang awalnya 1.310 menjadi 1.265. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harganya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Agustus, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan LPPF turun 83,68% dan harga penutupannya juga turun 83,13%. Saham ke-7 PPRE. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir PPRE di bulan Agustus. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 6,42% dari yang awalnya 374 menjadi 350. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana hanya turun 0,57% saja, dari yang awalnya 174 menjadi 173. Dan data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harganya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Agustus, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan PPRE turun 57,56% dan harga penutupannya juga turun 56,09%. Saham ke-8 PTPP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir PTPP di bulan Agustus. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 13,15% dari yang awalnya 2.130 menjadi 1.850. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana hanya turun 0,5% saja, dari yang awalnya 975 menjadi 970. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Agustus, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Agustus, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan PTPP turun 53,57% dan harga penutupannya juga turun 48,95%. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa Mimin sampaikan. Pertama, saham LPPF menghasilkan penurunan terbesar selama 1 bulan, yaitu 18,82% untuk tahun 2019. Namun, jika diamati, sebenarnya rata-rata 8 saham yang dibahas ini punya penurunan harga yang relatif sama, yaitu maksimal belasan persen. Kedua, jika membandingkan harga pembukaan dan penutupan tahun 2018 ke 2020, saham LPPF menghasilkan penurunan terbesar dengan angka 83,68% untuk harga pembukaan dan 83,13% untuk harga penutupan. Sedangkan saham JSMR menghasilkan penurunan terkecil dengan angka yang hanya belasan persen saja. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham.
Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analyze Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Thank you.